Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah Media Relation, pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang strategi membangun sinergi antara organisasi publik dan media massa. Di pertemuan ini ada setidaknya 5 pembahasan termasuk referensi. Yang pertama kita akan membahas media massa dalam pencitraan organisasi atau eksistensi dan reputasi. Kemudian sinergi media dalam mendukung pekerjaan public relation. Yang ketiga adalah kekuatan publisitas, otoritas tanpa iklan. Kemudian di tahun 2024 ada strategi implementasi yang cukup bagus untuk kita kaji bersama gitu ya. Nah, yang pertama adalah sebagai strategi itu berbeda dengan taktik ya. Strategi adalah perencanaan. Di pilihan yang pertama, kita akan membahas tentang media massa dan pencitraan, di mana membangun reputasi melalui jendela informasi publik. Nah, sebagai seorang public relation, kita harus menyadari bahwa pencitraan organisasi itu penting, atau corporate image itu penting. Jadi, corporate image adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan atau stakeholders terhadap sebuah organisasi. Nah, citra tidak terbentuk secara instan, teman-teman, melainkan hasil dari akumulasi ya. Akumulasi itu berarti proses yang tidak sebentar, dia proses yang panjang, melalui informasi, pengalaman, dan pesan yang disampaikan melalui media. Pentingnya berproses di sini atau corporate image di sini adalah saya highlight dari kalimat pesan yang disampaikan melalui media itu penting. Artinya bahwa mendukung corporate image berarti kita juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh media secara struktur dan dalam proses yang panjang. Nah, makanya media di sini sebagai opinion leader. Amplifikasinya apa? Yang pertama adalah media itu mampu menyebarkan satu pesan ke jutaan audiens secara simultan. Ya, jadi secara simultan dia mampu untuk itu. Perlu diketahui bahwa dalam konteks komunikasi massa, kita tahu fungsi media massa itu ada to inform, to educate, to entertain, kemudian to influence. Setidaknya 4 fungsi media massa itu menjadi amplifikasi untuk media sebagai opinion leader. Yang kedua adalah jangkauan. Jangkauan ini membantu organisasi menjangkau pemangku kepentingan atau stakeholder yang tidak terakses secara fisik. Jadi, baik dalam jaringan maupun luar jaringan, akses jangkauan ini menjadi salah satu key kenapa media sebagai opinion leader. Terakhir adalah validasi. Berita di media dianggap lebih objektif daripada pernyataan langsung organisasi. Nah, jadi eh, media itu membuat berita melalui proses yang panjang. Dari tulisan seorang jurnalis, kemudian ke meja editor, kemudian tervalidasi. Makanya validasi ini menjadi salah satu kunci juga media sebagai opinion leader. Nah, ketiga ini harus teman-teman maknai bahwa media sebagai opinion leader itu diartikan sebagai dia merupakan media atau alat yang membantu sebagai pembentuk opini di stakeholder tadi itu. Makanya disebut sebagai opinion leader. Oleh karenanya, kita harus belajar teori klasik tentang media. Yang pertama adalah agenda setting. Ya. Eh, kalimat teorinya itu media might not tell people what to think, but they are stunning successfully in telling them what to think about. Jadi media itu mungkin tidak memberitahu apa yang akan dipikirkan manusia gitu ya. Tapi media itu berhasil untuk memberitahu manusia itu apa yang harus dipikirkan. Gitu. Nah, jadi melalui pilihan isu, media menentukan apa yang dianggap penting oleh publik. Jika media sering meliput kesuksesan organisasi, maka implikasinya adalah publik akan mencitrakan organisasi tersebut sebagai pemimpin pasar atau lead market. Itulah teori agenda setting yang menganggap media sebagai opinion leader.
Teori ini penting untuk membahas bahwa media ini tidak hanya lahir sebagai wadah semata, tapi sebagai salah satu tadi itu alat untuk kita bisa menyampaikan pesan kepada stakeholder. Nah, kemudian teori yang kedua itu dikenal dengan framing atau bingkai atau kekuatan pembingkaian atau kekuatan framing. Framing adalah cara media mengemas suatu peristiwa. Angle atau sudut pandang yang dipilih jurnalis akan menentukan bagaimana citra organisasi terbentuk di mata pembaca. Nah, misalnya ini ada tiga ya. Framing inovasi, framing sosial, dan framing konflik itu menghasilkan dampak yang berbeda. Jadi seperti aksi dan reaksi gitu. Sebab akibat dan sebagainya. Ketika dibingkai sebagai inovasi, maka organisasi itu dianggap visioner dan modern. Ketika framingnya sosial atau CSR, itu organisasi dianggap peduli dan bertanggung jawab. Kemudian ketika framing konflik, itu organisasi dianggap bermasalah dan tidak stabil. Jadi pentingnya framing dan agenda setting itu di sini, teman-teman. Nah, makanya ketika menjaga citra itu kita harus selalu berpikir bahwa kredibilitas itu melalui pihak ketiga, third party endorsement. Gitu ya. Jadi publik itu cenderung lebih percaya pada apa yang dikatakan media tentang sebuah perusahaan daripada apa yang dikatakan perusahaan itu sendiri dalam iklan. Gitu ya. Nah, jika iklan itu sifatnya adalah surprise, maksudnya ketika kamu mengatakan tentang organisasimu dalam iklan, pasti tidak mungkin mengatakan hal-hal yang buruk, gitu ya, atau hal-hal yang merugikan organisasi tersebut dari sisi manapun. Tapi ketika berita itu ada expert validasi karena berita masih dianggap dia tervalidasi dan dia sifatnya adalah objektif, tidak memihak siapapun. Nah, maka mata uang reputasi adalah kepercayaan, gitu. Kalau mata uangnya people itu adalah integritas, tapi mata uangnya organisasi atau perusahaan itu biasanya adalah trust. Konsistensi kemunculan organisasi dan pemberitaan positif membangun familiar. Nah, familiar ini adalah langkah awal untuk menuju kepercayaan. Jadi, semakin banyak dibicarakan orang, semakin dia familiar di telinga kita, semakin dia tertanam di benak kita, maka itu adalah langkah awal untuk menuju kepercayaan. Maka berita positif itu nilainya tinggi atau high trust, kemudian ikan berbayar itu lebih rendah daripada berita positif itu atau medium trust. Nah, di sini kita harus merefleksi bahwa media itu adalah cermin eksistensi. Gitu. Reputasi is what people says about you when you are not in the room. Media is the room where everyone is talking. Jadi reputasi itu ibarat kata begini teman-teman. Ketika kalian tidak ada di suatu ruangan, ya orang lain membicarakan tentang kalian pada saat kalian tidak berada di ruangan, baik buruk, positif, negatif. Menggunakan media itu kita menyediakan ruangannya di mana semua orang itu berbicara. Jadi fokusnya tidak pada orangnya tapi pada ruangannya. Maka bagi sebuah institusi, kehadiran media massa adalah bentuk validasi eksistensi. Ya, validasi eksistensi. Organisasi yang tidak pernah muncul di media seringkali dianggap tidak ada atau tidak relevan bagi publik luas. Nah, begitu ya untuk pilihan yang pertama. Yang kedua adalah media dan pekerjaan public relation. Jadi, is a bridge untuk membangun jembatan informasi yang efektif. Nah, hubungan simbiotik jurnalis dan PR. Yang pertama adalah public relation membutuhkan media untuk menyebarkan pesan, sementara media membutuhkan public relation sebagai sumber informasi yang cepat dan akurat. Jadi simbiosis mutualisme yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi PR menyediakan konten berita, raw material, jurnalis menyediakan akses publik atau distribution. Amplifikasinya tanpa batas. Pertama, pekerjaan PR yang paling sulit adalah menjangkau audiens atau stakeholder tadi itu secara masif dengan biaya yang efisien. Tentu ini bukan hal yang mudah. Nah, media massa menyelesaikan tantangan ini. Dia menyediakan setidaknya dua aspek atau dua kunci ketika
dikatakan amplifikasinya tanpa batas. Yang pertama adalah viralitas. Di era digital, berita digital ini dapat dibagikan ulang ribuan kali dalam hitungan menit atau share diteruskan berkali-kali begitu ya. Kemudian authority membantu public relation memposisikan pimpinan perusahaan sebagai pakar industri. Nah, oleh karenanya jelas di sini bahwa media sebagai jembatan stakeholders. Public relation tidak hanya berurusan dengan konsumen, tetapi juga investor. Nah, pemerintah dan karyawan gitu ya. Jadi ada tiga. Relasinya tuh banyak, ada 9. Kalau kita ngomongin dalam konteks corporate communication. Tapi kita harus fokus ke media relation, media massa menjangkau semuanya sekaligus gitu. Dari satu relasi itu bisa menjangkau investor, pemerintah, dan karyawan. Investor memantau berita ekonomi atau bisnis, pemerintah memantau dampak regulasi melalui opini publik di media, kemudian masyarakat membangun kebanggaan kolektif terhadap brand. Gitu. Jadi keterikatan antara masyarakat, kemudian hubungan baik dengan pemerintah, dan uh, watchingnya investor ke kami atau sentimen positifnya terhadap brand itu dari media relation. Nah, pertanyaannya adalah membangun relasi media apakah sulit? Sama seperti reputasi, media relation adalah hubungan yang jangka panjang. Jadi pekerjaan public relation bukan hanya mengirim rilis ke media, tetapi membangun hubungan dengan editor dan jurnalis. Di sini setidaknya teman-teman ketika nanti menjadi seorang public relation, itu harus bisa membangun relasi ini dengan 3 komponen utama. Yang pertama adalah kejujuran informasi, kecepatan respon, kemudian pemahaman terhadap data media gitu loh. Jadi teman-teman harus paham dan bagaimana cara media bekerja itu tahu gitu. Setidaknya sebelum teman-teman memberikan atau ingin berhubungan baik dengan media. Pekerjaan PR dan media itu senjata utamanya ada pada rilis atau press release. Tuh. Jadi di sini rilis adalah alat komunikasi formal public relation kepada media ya. Isinya harus standar 5W1H dan memiliki nilai berita atau news value. Dari saya yang sudah pernah membuat dan sudah pernah apa namanya berkecimpung di dunia ini, ada tips yaitu buatlah judul yang memikat dan lampirkan aset visual berkualitas tinggi atau media kit, foto, kemudian dokumentasi yang sifatnya adalah HD gitu ya. Kalau kualitas foto itu HD. Nah, sehingga ketika media monitoring dan analisis, kita tahu pekerjaan public relation kita sebagai public relation itu berhasil atau enggak itu melalui media monitoring. Tuh. Jadi nanti akan ada evaluasi sentimen berita, positif, negatif, netral, untuk menyesuaikan strategi berikutnya. Nah, misalnya kita buat 3 metrik gitu ya, dalam sebuah aplikasi atau Key Performance Index gitu. Yang pertama adalah share of voice-nya itu bagaimana. Eh, Tujuannya kan untuk membandingkan volume berita kita dengan kompetitor, banyakkan mana. Kemudian sentimen analisisnya bagaimana. Tujuannya memang untuk melihat persepsi publik terhadap pesan yang kita kirim. Dan reach medianya seperti apa, mengukur seberapa banyak orang terpapar berita kita. Nah, begitu teman-teman. Lalu, pilar yang ketiga adalah pentingnya publisitas. Jadi memanfaatkan kekuatan earned media. Nah, publisitas itu apa sih? Beda dengan publikasi ya. Publisitas adalah pemanfaatan informasi oleh sumber di luar di media massa karena informasi tersebut memiliki nilai berita. Ini adalah earned media atau sesuatu yang didapatkan. Karena prestasi bukan dibeli seperti iklan gitu ya. Jadi media strategimu ketika digambar itu dari media yang dimiliki sendiri, blog, website, sosial media, kemudian ada paid media, sosial media, paid influencer, content promotion, ada earned media. Itulah publisitas. Jadi tempatkan strategimu di bintang yang saya contohkan itu. Jadi ada report, ada review, ada likes, itu adalah prestasi dari uh,
sumber luar karena teman-teman punya news value tadi itu. Nah, publisitas versus periklanan. Jadi publisitas itu dia secara biaya gratis teman-teman karena dia merupakan respon ya, respon dan juga dampak yang kita terima ketika kita ke marketing atau periklanan sangat tinggi biayanya. Kontrolnya ini yang menjadi sisi negatifnya kalau publisitas sangat rendah gitu. Karena editor yang menentukan. Sedangkan di periklanan tinggi. Kredibilitasnya tinggi karena kita punya apa namanya? Respon dari pihak ketiga, sedangkan perikanan marketing rendah atau sering dilakukan. Fokus itu membangun relasi dan citra, dan kalau perikanan mendorong penjualan. Nah, kenapa publisitas lebih efektif? Pertama, long term effect. Jadi berita digital tersimpan permanen di mesin pencari SEO, namun iklan berhenti saat dananya habis. Nah, otoritasnya muncul di media utama, Kompas, Detik, CNBC, dan sebagainya, name it gitu kan, memberikan status expert pada organisasi. Maka, dampak publisitas pada CEO itu bisa jadi ada backlink ya dari situs media besar meningkatkan peringkat organisasi di Google. Publisitas digital memastikan saat publik mencari nama organisasi, yang muncul di halaman pertama adalah berita-berita positif dari media yang terpercaya. Di sisi lain, ketika sudah mendapatkan publisitas, media juga dianggap sebagai pelindung di masa krisis. Itu ya. Dalam masa krisis, publisitas melalui klarifikasi resmi di media adalah cara tercepat untuk menedam isu negatif. Responnya cepat, transparan, dan kontrol narasinya ada. Jadi dia menghambat spekulasi liar, kemudian mempertahankan loyalitas publik, dan mengalihkan fokus ke langkah perbaikan organisasi. Oleh karenanya, kita harus belajar publisitas di era digital. Publisitas kini melibatkan multi-channel approach. Berita di koran cetak, diunggah ke website, dibagikan ke Instagram, dipecah lagi ke YouTube Short, kemudian jadi bahan diskusi di platform X. Sinergi ini melipat gandakan dampak publisitas tradisional, mengalahkan semua media konvensional yang ada. Nah, inilah yang jadi salah satu tugas penting bagi teman-teman untuk bisa memilah dan memetakan news value dari satu konten berita untuk publisitas organisasi ketika teman-teman menjadi public relation nanti. Nah, contoh ya, studi kasus pertama rebranding Goto, Gojek Tokopedia gitu ya. Melalui media relation yang intens, Gojek Tokopedia itu berhasil meyakinkan publik bahwa merger ini adalah kekuatan ekonomi digital nasional. Sedangkan efeknya adalah dukungan sentimen positif di media massa membantu menaikkan kepercayaan investor saat IPO. Kasus 2, manajemen krisis.